kita refresh kembali, meluruskan niat kembali ya di hari Jumat yang kita selalu berharap Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan ya. Apalagi Ramadan ini bulan Maret ya, insya Allah ya Pak Insan ya, Ramadan ya. Ya, mudah-mudahan juga jadi momen berkahan buat kita semua, khususnya buat organisasi kita ya. Jadi dalam hal ini meluruskan niat ini penting ya untuk kita lakukan. Tujuan dari kita melakukan GKM ini tidak lain tidak bukan adalah demi untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melakukan yang namanya ahsanu amala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Jadi mudah-mudahan Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang melakukan amal-amal yang terbaik ya. Itu oleh karenanya dalam hal ini kita untuk bisa melakukan yang terbaik itu selalu mencari cara-cara baru ya, tidak stagnan ya. Jadi yang namanya ahsanu amala itu selalu yang terbaik ya, best of the best ya. Di luar sana ada yang terbaik, caranya kita cari lebih baik lagi. Ada orang di luar lebih baik, kita cari lebih baik lagi ya gitu. Jadi fastabiqul khairat itu betul-betul menjadi salah satu ciri dari seorang muslim ya. Oleh karenanya, karena organisasi kita ya, Nurul Fikri ini berlandaskan visi misinya adalah suatu visi misi dakwah ya, visi misi keakhiratan. Oleh karenanya kita tidak lepas dari niat yang lurus tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, insya Allah dalam rangka kita membudayakan inovasi ini ya, dan kemudian juga fastabiqul khairat, insya Allah tanggal 29 kita akan melaksanakan yang namanya konvensi ya. Ini konvensi akbar ya, insya Allah ya Pak Insan ya, nasional ini ya berarti Pak Insan ya. 13 kelompok. 13 kelompok ya, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan hari tahun ini 13 nih ya. Nanti kalau misalkan yang keduanya mudah-mudahan bertambah jadi 15, 16, terus nambah ya gitu. Nah harapannya mudah-mudahan ya teman-teman ini jadi asabikunal awalun ini ya untuk grup QCC atau GKM yang ada di Nurul Fikri gitu ya. Gitu. Jadi yang namanya yang pertama itu biasanya selalu diingat ya. Wah ini tahun konvensi pertama nih inovasi ya. Kelompok teman-teman masuk ke dalam finalis gitu ya. Jadi ini pun teman-teman merupakan orang-orang yang terpilih finalis ya, insya Allah, karena bimbingannya sudah merupakan bimbingan untuk kelompok-kelompok yang telah berhasil menyelesaikan cycle dari recruitment. Nah untuk konvensi ini ya, ini teman-teman akan diberikan waktu yang sangat singkat untuk presentasi. Kenapa sangat singkat? Pertama karena waktunya memang terbatas untuk 13 13 grup ini. Yang keduanya, teman-teman juga berlatih untuk yang namanya presentation skill. Jadi yang namanya presentation skill itu bagaimana kita mempresentasikan suatu ide dalam waktu yang sangat singkat gitu. Nah, jadi untuk presentasinya itu waktunya 10 menit. Nah, saya berharap teman-teman jangan membacakan slide ya. Saya ingatkan, jadi jangan membacakan slide, karena kalau membacakan slide bisa jadi 1 jam juga nggak selesai ya, karena banyak konten yang ada di slide tersebut. Nah, jadi teman-teman sebenarnya nanti juri itu pastinya kemampuan visualisasi manusia itu lebih cepat daripada audionya ya, daripada pendengarannya. Jadi kalau dibandingkan kita menjelaskan kata per kata yang ada di slide, lebih baik kita lengkapi slide tersebut, diperkaya supaya kemudian mata juri itu langsung bisa membaca
itu dalam waktu 1 detik, 2 detik juga juri itu bisa langsung mengcapture ya kemampuan mata manusia itu luar biasa sekali. Gitu. Sehingga kita cuma jelaskan misalkan di salah satu slide, ya ini contoh implementasi yang dilakukan untuk di modul 3 misalkan. Udah cukup dilihatin 3 detik, 5 detik, kelihatannya juri udah ekspresinya udah membaca, habis itu kemudian next slide gitu ya. Sehingga akhirnya presentasi cepat gitu ya, tidak sampai kemudian berlama-lama sampai 15 menit atau 20 menit gitu ya. Jadi 10 menit cukup. Ada waktu yang supaya kita bergembira lah ya, dalam hal ini ada yel-yel ya. Nah, yel-yel silakan bisa sampai 5 menit ya. Misalnya teman-teman mau pakai baju-baju kostum ya, kalau kata Pak Insan apa Pak? Cosplay. Apa? Cosplay. Cosplay ya. Ya. Saya ada mau pakai baju inilah itu Doraemon sama Naruto gitu, silakan ya. Silakan ya. Ini sifatnya nanti ada kita memberikan juga penghargaan untuk penampilan terbaik ya. Gitu. Jadi tujuannya sekali lagi ingin membahagiakan saudara kita ya dengan kegiatan-kegiatan yel-yel ini lucu-lucuan lah gitu ya. Gitu. Jadi barang siapa membahagiakan hambanya gitu kan, mudah-mudahan Allah juga membahagiakan kita di akhirat insyaallah ya. Gitu. Baik, silakan di awal yel-yel dulu ya, maksimal 5 menit. Terus kemudian presentasi. Recording in progress. Ya. Silakan. Sudah ada yang datang ininya, yang bagian presentasinya? Atau belum datang? Sudah nih. Ayo Pak Irwan. Pak Irwan, yel-yel Pak Irwan. Pak Adi juga siap-siap ikut yel-yel kayaknya nih. Aduh, sehat Pak Adi ya. Alhamdulillah. Silakan. Siapa yang mau presentasi, yang mau yel-yel dulu, silakan. Bareng-bareng kan biasa yel-yel mah ya. Belum latihan kali Pak. Di-share dulu yel-yelnya, itunya. Gimana Bang Iqbal? Ayo, teman-teman yang lain. Siap gak? Siap ya? Yap, ayo. Yang ada di grup GKM. Teman-teman baca yang di boldnya aja ya. Di-share dulu. Mana? Oh, di-share dulu. Sebentar. Nah, Suara. Ini bunyi apaan ya? Iya. Ini mungkin ada yang ini back sound gitu ya. Ada yang terlalu dekat mungkin. ya. Itu udah ada di chat. Siap ya, teman-teman? Ya, teman-teman baca yang itunya aja. Singkatannya itu ya. Siap. Oke. Ya, ini pakai nadanya kalau kau suka hati, ya. Oke, siap kan nih? Siap ya? Jajal dulu, jajal. Suaranya Ya latihan dulu latihan. Latihan lah. Ya udah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu cakep tuh kayak ini. Ya, nih. Tes online internal dan eksternal. CBT. Ya, mau CBT apa CBT? Wah, nggak kompak nih.
Ayo belajar Pak. Indonesia aja ya, CBT aja ya. CBT. Ya. Ya. Bareng-bareng ntar CBT-nya ya, oke. 1, 2, 3. Tes online internal dan eksternal. CBT. Sistem informasi pendidikan. SIPT. Monitoring. NMFS. Info pegawai. Ciko. Analisis data rapor dan alumni. Antara. Polda. Polda. Pasti Polda. Belum kompak ini. Belum latihan. Baiklah. Yang penting tanggal 9 kompak. Yang penting nanti ada yang satu lah Pak, satu Pak. Keren. Bagus. Lanjut presenternya ya Kang. Ya, silakan. Pak Ismail ya? Atau siapa nih? Pak Irwan? Bukan Pak, aneh disuruh bikin skrip. Oh. Yang presenter siapa ini? Gak ada. Pak, nanti 10 menit ya. ini halo Pak. Halo. Iya kan? Halo. Putus ya. Kecil Pak Irwan suaranya. Halo. Mic-nya kurang deket kayaknya deh. Sinyal jelek Pak Tata. Wah, rambutnya harus dikunci itu Mas. Sinyalnya jelek nih Pak. Nah, udah bagus tuh Kang. Oh iya Pak, untuk PowerPoint emang kita masih belum beres nih. Paling nanti ada kerangkanya yang masih belum semuanya diisi Pak. Paling nanti presentasinya sampai ke proses kita ke analisis data kondisi yang ada kayak gitu. Paling ini tadi belum sempat saya beresin nih. Sebenarnya sih datanya udah ada, cuma kalau untuk PowerPoint-nya masih belum lengkap. Mungkin nanti bisa dilengkapin, karena kan saya butuh teman-teman yang lain juga buat ngelengkapin nih. Ntar saya share dulu Pak. Mana ya? Halo Pak, jelas ya Pak? Belum. Kelihatan nggak Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul atau bertemu dalam acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita sebagai umatnya diakui sama beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Mungkin langsung aja Pak untuk yang GKM TI Polda ini, mohon maaf sebelumnya Pak, saya juga masih belum lengkap nih untuk datanya.
Dan presentasinya, kalau untuk data mungkin masih berceceran, tapi mudah-mudahan ini bisa dibantu sama yang lain juga. Karena saya juga masih bingung nih buat ngumpulin data sama buat PowerPoint-nya kayak gitu, Pak. Mungkin langsung aja, Pak, untuk ininya. Nah, ini untuk tim profilnya. Kita di sini ada Faadi Junaidi sebagai fasilitator, terus ada Pak Ismail sebagai circle leader, terus ada Pak Iqbal Muhammad Latif sebagai tema leader, dan saya sendiri sebagai notulen. Itu nanti di sini ada anggota-anggotanya. Di sini ada Pak Edi Punawan. Di sini sebenarnya sih nanti ada foto-foto teman-teman yang lain, cuma karena kita belum ada foto-foto itu, nanti mungkin bisa ditambahkan kayak gitu. Ini ada Pak Saiful Mujab, Pak Jamal, sama Pak Ahmad Hidayat, dan juga Muhammad Sahab. Di sini rencana kegiatannya ya ini baru kemarin kita udah sempat karena di sini kita ada sempat perubahan tema juga, Pak, karena kemarin tema yang awal kita mau angkat itu kan terkait tutorial tutorial dan dokumentasi untuk aplikasi. Nah, karena kemarin itu kita ada kesepakatan untuk ganti tema, Pak. Karena yang pertama itu kita belum ada proses sebelum sama sesudahnya data-datanya kayak gitu. Karena kita masih baru buat aplikasinya kayak gitu. Makanya kita rencananya itu buat ganti tema untuk yang sudah kita lakukan kayak gitu, sehingga data-data yang sebelum sama sesudahnya itu kita udah ada kayak gitu. Nah, ini rencana kegiatannya di sini nanti kita ada langkah-langkahnya, menentukan tema, analisa penyebab, menentukan target, mencari sebab dominan. Terus di sini ada rencana penanggulangan, ada penanggulangannya, evaluasi, standarisasi, dan rencana berikutnya nanti kalau untuk misalkan GKM berikutnya. Di sini untuk yang merah itu untuk rencananya yang kemarin yang udah ada. Kalau untuk yang warna kuning itu yang sudah terlaksananya kayak gitu. Ini semuanya belum saya tambahkan untuk rencana yang sebenarnya kayak gitu. Nanti di sini ada menentukan tema. Nah, di sini yang sebelumnya itu kita ada dua permasalahan yang ditemukan. Di sini ada tidak adanya dokumentasi dan tutorial aplikasi yang terpusat. Ini yang sebelumnya kita ambil tema yang pertama. Nah, yang kedua kita akhirnya menentukan yang kedua tentang efisiensi infrastruktur server dan jaringan kayak gitu. Jadi teman-teman yang lain itu sepakat untuk kita ganti tema ke yang poin kedua. Jadi efisiensi infrastruktur server dan jaringan kayak gitu. Karena ini udah kita lakukan di bulan Oktober kayak gitu. Jadi sebelumnya itu kita udah ada data yang terkait sebelum kita pindah server kayak gitu, Pak. Nah, untuk penetapan targetnya kita dari ini kita ambil terkait spesifiknya. Kita menurunkan cost infrastruktur bulanan server dari cloud VPS ke location dan internet fibernet ke provider yang lebih murah kayak gitu. Untuk measurable-nya kita menurunkan biaya infrastruktur menjadi 50% dari biaya per bulannya, karena yang sebelumnya itu kita lihat biaya per bulannya itu mahal kayak gitu, Pak. Nah, untuk achievable-nya menyelesaikan masalah dengan analisa lapangan atau teamwork dengan sesuai dengan cost estimasi yaitu 50% per bulannya kayak gitu. Kalau untuk reasonable-nya, target yang diterapkan mengacu pada nilai perusahaan yaitu menyelesaikan permasalahan pekerjaan dengan fokus pada 3L. Lebih cepat, lebih baik, lebih murah kayak gitu. Jadi kita ambil untuk yang lebih murah juga nih. Untuk time bond-nya kita mulai di bulan Oktober sampai akhir Desember kayak gitu, Pak. Nah, ini untuk
analisa kondisi yang ada kayak gitu. Untuk infrastruktur sendiri kita masukkan 3 aja nih untuk server, internet sama domain kayak gitu. Di sini ada servernya yang kita pakai yang sebelumnya itu kita sewa di provider DigitalOcean dengan biaya per bulan sekitar 3.662.000 kayak gitu. Nah, kalau untuk totalnya itu per tahun kita bayarnya sekitar 43.944.000 kayak gitu. Kalau untuk internet sendiri kita yang paling gede kita bayarnya kita ambil yang Fibernet nih di sini. Dengan biaya per bulan sekitar 5 juta dan kalau misalkan total per tahunnya itu kita bayar sekitar 60 juta kayak gitu. Nah, kalau untuk domain-domainnya sendiri di sini yang sebelumnya udah ada kayak nurfikri.co, bimbel nurfikri ID, nurfikri ID dan yang lainnya, ini biayanya itu beragam sesuai domainnya. Kalau untuk yang .co sekitar 420, kalau untuk bimbel nurfikri ID 275, nurfikri ID 275 dan yang lainnya sekitar 197.000 ya. Kalau untuk total kita bayar per tahunnya itu ya sekitar 105 juta kayak gitu Pak. Di sini mungkin detailnya itu kita dari biaya layanan cloud server VPS yang mahal. Nah, dari sini kita ambil analisa yang sudah ada. Banyaknya aplikasi yang dibuat sehingga resource server akan bertambah. Jadi semakin aplikasi kita banyak, maka otomatis biaya akan nambah Pak. Kalau misalkan untuk kita sewa di DigitalOcean dengan harga per bulan 3.662.000, kalau misalkan kita ada penambahan aplikasi lagi ke depannya, maka biaya akan semakin bertambah kayak gitu. Dengan kondisi server di cloud VPS itu harganya mahal. Nah, untuk yang biaya jaringan provider juga yang internet mahal juga, sedangkan pemakaian kurang optimal. Contohnya seperti Fibernet. Sebelumnya itu kan dengan kecepatan 80 Mbps, sedangkan dari pemakaian itu jumlah karyawan mulai sedikit dan pemakaian nggak optimal sehingga pemakaiannya itu berasa kita itu masih sayang gitu untuk pemakaian bandwidthnya, sehingga kita rencana untuk merubah provider yang sekarang udah ada ke yang lebih murah lagi. Itu untuk domain sendiri kita rencana ke depannya itu kita akan mengurangi domain yang sudah ada kayak gitu, sehingga kita fokus ke beberapa domain yang dipakai seperti bimbel nurfikri ID sama nurfikri ID. Untuk yang lainnya ini otomatis kan ada pengurangan biaya kayak gitu. Nah, ini untuk yang berikutnya, ini mohon maaf Pak sebelumnya, ini karena saya masih bingung terkait sesuai alur dari WCC-nya sendiri. Saya masih bingung untuk kedepannya, makanya kita baru sebatas analisis data aja untuk yang pemakaian. Setelahnya itu di sini seperti diagram ikannya juga ini masih kosong karena saya juga masih bingung nih, masih belum paham gitu alur untuk GKM-nya sendiri Pak. Mungkin ada masukan atau apa kayak gitu, biar nanti data yang sekarang ada itu kita masukin biar sesuai kayak gitu Pak. Nah, seperti tabel-tabelnya kayak gitu Pak. Ini saya ambil contoh dari kuisisi yang ada di internet terkait presentasinya, cuma masih agak belum paham juga nih untuk data-datanya kayak gitu Pak. Karena kan tadi ada perubahan tema yang dadakan, jadi kita buat presentasi PowerPoint-nya juga kan ada proses perubahan juga Pak. Nah, ini untuk evaluasi hasilnya sebenarnya di sini nanti udah ada dari yang sebelum sama sesudahnya. Mungkin yang tadi sebelumnya sekitar pemakaian per tahun 10 juta. Nah, yang sesudahnya itu karena kita udah implementasikan untuk migrasi server. Di sini belum saya tuliskan untuk biaya per
eh, bulannya, untuk misalkan dia hitung-hitungan udah pemakaian sampai berapa bulan sekarang itu berapa totalnya kayak gitu. Ini belum saya tambahkan Pak. Untuk berikutnya mungkin ini juga karena yang sebelumnya kita belum ada, jadi nanti datanya itu akan ditambahkan di sini terkait. Mungkin itu aja sih Pak untuk presentasinya. Mungkin kalau misalkan ada kesalahan atau ya ada masukan mungkin bisa langsung di sini Pak. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap, 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 mantap. Dan yang penting improvementnya ya. Udah tinggal nanti di laporannya nanti saya bantu ya ininya ya. Tapi Iya, keren. Pak. Laporannya aja sih Pak masih bingung soalnya saya. Soalnya kan kalau di TI sendiri kita kadang fokus lagi ini apa bikin aplikasi yang sekarang kita kerjakan. Kadang kalau untuk buat PowerPoint-nya itu ya kadang serba dadakan kayak gitu Pak. Apalagi karena kita ada perubahan tema jadi agak kesulitan buat bikin PowerPoint-nya itu aja sih Pak. Iya, 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 baik, baik, baik. Nggak apa-apa. Ya, pertama-tama saya appreciate ya improvement-nya tadi terkait dengan penghematan itu sangat bagus sekali ya, sangat bagus. Temanya itu karena itu bisa menghemat kan ya dengan ada improvement yang teman-teman lakukan. Dan ini udah berjalan kan ya? Iya udah berjalan Pak, cuma tinggal kumpulin datanya aja sih Pak. Ya, benar, benar, benar. Nanti saya bantu ya. Baik. Tadi berapa menit Pak Insan? Totalnya? Hanya kurang dari 10 menit ya Pak. Pak Insan belum ngomong. Oh, belum ngomong ya. Ya, tadi 12 menit, 12 menit. Wah, kelebihan Pak. Kelebihan dikit ya, 2 menit ya. Nanti ucapan salamnya nggak apa-apa panjang ya. Yang penting teman-teman tetap bisa spare buat sisanya ya gitu. Sisanya ya, Pak. Yang penting gimana caranya presentasi tepat gitu 10 menit. Nah, oke, baik, balik lagi ke slide yang awal ya. Coba lihat slide awal. Ini Pak. Nah, ini dari sini dulu aja. Dari sini. Yang tadi yang struktur ya. Ini strukturnya udah bagus ya. Tadi struktur udah ada anggota, udah ada tema leader ya. Ngecek ini yang jadi tema leader Iqbal ya. Iya Pak. Ini tema improvement ini related sama kerjaan Iqbal ya, sangat related ya. Sebenarnya sih untuk yang ini ke semuanya Pak. Untuk Ke semuanya ya. Iya ke semuanya. Oke, baik. Kalau gitu. Semua juga relate. Oke, kalau gitu. Lanjut, next. Nah, ini juga udah ya tadi. Nah, kalau bisa nanti untuk yang ini kan nanti sampai bulan Januari kalau bisa udah ada aktual-aktualnya ya, yang kuningnya diisi ya. Iya benar Pak. Makanya saya masih kosong karena tadi ada data yang belum masuk juga, makanya saya kosongin gitu. Ya, nanti kalau ada yang memang datanya jalan bulan Januari ya. Iya. Terus lanjut. Nah, ini juga udah bagus yang menentukan tema presidensi. Nah, cuma saran saya untuk menentukan tema itu tadi ada slide yang bagus loh. Di adanya tapi di step 3 di analisa kondisi yang ada. Nah, ini sebenarnya yang tadi itu coba diangkat hitung-hitungan berapa ribu itu. Di bawah. Mana yang berapa ribu? Yang cost. Ini Pak. Terus. Satu lagi. Nih. Nah, ini sebenarnya di step 1. Oh, satu sama yang tema itu ya Pak? Iya, maksudnya step 1 itu adalah menceritakan masalah gitu, Mas. Oh, iya. Menceritakan masalah. Kalau untuk di step 3 itu mencari akar masalah. Ya. Jadi masalah itu udah digambarin di step 1 gitu. Nah, nanti untuk yang analisanya cari akar masalahnya di fishbone-nya itu ya. Oke, jadi ini pindahin ya ke step 1 ya. Menentukan tema ya.
Oke? Iya. Halo, halo? Iya. Iya Pak. Iya. Ya, halo Pak. Di sini ya, pindahin ya Pak. Nanti pindah ya ke step 1. Biar maksudnya di step 1 itu kita di namanya background itu kita ceritain dulu masalahnya total semuanya. Mahalnya tuh kayak apa gitu ya. Ya. Jadi temanya itu adalah terkait dengan biaya server yang cukup tinggi gitu istilahnya ya. Kan sampai 105 juta kan? Iya. Gitu. Nah, dalam hal ini teman-teman melakukan improvement ya, gitu. Oke. Terus kemudian masuk target. Coba lihat target. Nah, target ini saya senang banget loh Pak Insan. Ini cukup komprehensif ya targetnya ya. Jadi saya lihat teman-teman keren nih. Ini saya sangat appreciate ini lengkap gitu ya maksudnya. Nah, untuk itu tadi kayaknya ada typo tuh untuk yang time bound ya. Itu kayaknya pakai D deh. Ini kenapa Pak? Time bound. Kalau nggak salah coba cek lagi ya nanti di ininya ya. Apakah pakai D apa pakai R ya? Bone atau bond ya? Oh iya Pak. Oke, ini bagus ya targetnya ya. Step 3 ya, Pak. Step 3. Lanjut. Analisa kondisi yang ada. Nah, analisa kondisi yang ada ini kalau misalnya memang bisa dilihat dari sini, ini sebenarnya kurang pas kalau ditaruh di sini, ya, kurang pas. Kenapa? Karena teman-teman ini akan lebih enak justru ngelihatnya dari aspek nomor 1 di step 1 QCDSM. Ini masih di QCDSM sebenarnya, ya. Dari sisi aspek kualitasnya gimana server yang sekarang, cost-nya tinggi, ya kan? Terus delivery-nya, kemampuan untuk kecepatannya itu gimana gitu ya, gitu. Nah, kalau saran saya di take out aja, ya. Oke. Terus lanjut. Nah, untuk yang ini Pak, Nah, ini kan temanya judulnya apa tadi? Biaya efisiensi biaya infrastruktur Pak. Biaya infrastruktur server yang tinggi itu masalahnya ya, ingat ya. Iya. Improvementnya efisiensinya, oke? Oke. Jadi masalahnya itu sakit perut, improvementnya apa? Menyembuhkan sakit perut. Beda ya, Masalahnya apa? Biaya infrastruktur server yang tinggi. Ya, improvementnya apa? Menurunkan biaya efisiensi, menurunkan biaya infrastruktur server. Bedain ya. Ya Pak. Jadi temanya improvementnya ini adalah terkait dengan biaya infrastruktur server yang tinggi. Kenapa tinggi? Dari sisi orang ada gak? Si orang ada gak? Nggak ada ya? nggak ada kayaknya Pak. Ya ke mesin kan? Ke mesin ya Pak. Dari sisi mesin. Betul banget. Cukup satu aja nggak apa-apa. Ya? Itu aja ya Pak. Sini ya di bawah. Iya. Jadi sebelumnya pakai apa? Sebelumnya pakai cloud sih Pak, server bukan yang fisik sih Pak. Nah, jadi biaya mesin itu kenapa tinggi karena menggunakan cloud, ya? Betul ya? Iya. Kenapa biaya infrastruktur yang tinggi? Karena ada biaya sewa. Betul ya, sewa kan? Sewa, benar Pak. Kenapa ada biaya sewa? Karena itu eksternal. Oke? Ya? Ya Pak. Paham ya? Jadi dari aspek mesin, kenapa biaya tinggi? Karena itu kita sewa. Kenapa sewa? Karena kita dari luar, bukan dari internal. Kalau yang ini fisik kan dari in-house kan?
Ya. Bener ya? Iya. Betul ya? Pak. Halo? Ya, halo Iya. Pak. Ya, Ah, betul Kan ada Pak. sewanya juga tuh. Walaupun ada sewanya gitu kan, Itu mah lebih sewa murah. Lebih murah lebih sih Pak. murah. Berarti kalau gitu kita perlu untuk menurunkan sewanya kan, mencari vendor Benar. yang lain gitu. Oke. Jadi ini cukup satu aja. Yang di bawah aja ya Pak? Katanya. Oke. Kalau yang ini berarti dihapus aja satu gitu ya Pak? Ya, cukup satu aja dari mesin ya. Oke. Oke. Sebenarnya boleh juga sih kalau misalnya mau pakai metodenya karena sewa. Dari mesin karena kita nggak punya server internal. Boleh juga seperti itu. Oh, bisa ya? dimasukin di sini metode berarti Pak? Bagaimana? Boleh. Misalnya metodenya kan kita sewa kan. Terus kalau dari sisi mesin kita nggak punya ya server. Ada sih Pak, tapi cuma buat testing doang sih, buat development kayak gitu. Kalau untuk produksinya kita pakai colocation kayak gitu Pak. Oh ya udah, berarti dari sisi mesin kita menggunakan colocation gitu. Iya. Mesinnya ya kan, alatnya. Ya. Itu yang bikin tinggi kan? Colocation itu kan? Iya, biasanya ini ya server fisiknya yang harganya tinggi Pak buat beli servernya. Oke, ya. Oke, sekarang dari sana kemudian bikin rencana penanggulangan. Ya. Pertama dari sisi sewa, ya. Sewa karena provider yang saat ini cukup tinggi, itu kan akar masalahnya nanti ditulis ya di itu ya. Di Fishbone tadi. Nah, di nanti sini ya Pak, di sini ya. Sewa dari mana? Telkom apa dari mana? Kalau yang mana? Yang colocation Pak? Kalau ke colocation ke data center Pak, kita sewanya bulanan. Iya, data center ya. Nah, berarti balik yang tadi. Nah, di sini masalah biaya sewa yang tinggi gitu kan. Colocation yang tinggi ya kan. Sewa karena itu metode kan. Solusinya apa? Mencari provider atau yang lebih murah begitu nggak? Apa? Oh, dibalik Pak. Ini masalahnya Jadi TPS digital version. Nanti solusinya itu colocation Pak. Oh, ya udah. Ya, ini biaya sewa cloud yang mahal. Oh, gitu. Bagus. Ya, nanti solusinya itu apa? Mencari provider server yang murah gitu Pak. Lebih murah. Yaitu di colocation gitu. Ya. Kenapa sewa cloud lebih mahal? Itu karena dia kan udah. Apa yang menyebabkan cloud mahal? Biasanya ketika nambah aplikasi tadi Pak. Oh dia. Ketika nambah aplikasi akan nambah apalagi itu namanya. Ini karena ini Pak, kalau misalkan kita ada penambahan ini apa saling menambah resource-nya, misalkan penambahan CPU sama RAM. Kalau di itu kan kalau ada penambahan RAM sama CPU itu dia nambah cost lagi Pak kayak gitu. Kalau di colocation enggak gitu. Kalau colocation enggak, tergantung dari server fisiknya. Kalau kita udah beli server fisik itu dengan kapasitas gede, udah kita bisa langsung pakai seterusnya sesuai pemakaian gitu. Berarti itu kenapa mahal? Karena setiap penambahan RAM atau gigabyte atau apa tadi itu akan menaikkan cost-nya ya kan? Iya. Nah, itu ya. Tuh udah ketemu tuh ya kan? Adalah akar masalahnya. Berarti dari sisi metode tadi biaya sewa cloud yang mahal, tarik lagi ada satu lagi penambahan aplikasi gigabyte ya tadi apa sih? Setiap penambahan aplikasi sih Pak. Setiap penambahan aplikasi akan nanti menumbuhkan resource yang akan tinggi lagi baru kan? Ya, mendapatkan biaya baru. Terus gimana nyari solusi provider yang murah? Colocation dilakukan tendering ya.
perbandingan kan? Iya. Oke. Tahunya nih coba pasti teman-teman melakukan perbandingan kan? Iya Pak, perbandingan nyari-nyari biasanya nyari tanya-tanya Melakukan kayak gitu studi Pak. banding metode yang lebih murah, ya kan? Ada berapa pilihan dulu. Misalnya ada 2. Oh, collocation pakai ini, collocation pakai ini. Nanti ditulis ya. Oh di sini ya Pak, di how, di di how. how much kayak gitu ya di nih. Di how-nya dulu ya. Di how. Terus di who-nya ini siapa yang ngelakuin? Pak Iqbal atau siapa? Saya sih Pak. Tulis. Ya. Di mana ngerjainnya? Oh, dari kantor. Kantor ya. Kapan? Dari bulan apa? Dari bulan Oktober sih mulai. Dari bulan Oktober sampai November misalkan. Biayanya sekarang berapa? Jadi berapa sekarang? Ini ya Pak, masuknya ke how much. Biayanya jadi sekarang berapa? Kalau yang sekarang makin berkurang. Yang tadinya server cloud itu per bulannya 3.600.000-an, sekarang Dan jadi bisa nambah itu 1.600.000. tapi sekarang bisa flat nih Wan. 1 juta ya Pak? 1 juta berapa ya? Kalau 20 dibagi 12 berapa? 20 bagi 12. Ya 1, sekian lah ya nanti ya. 1, sekian. Tapi kan ada penambahan investasi alat kan? Iya benar. Iya. Nah itu ditambahin investasi alat. Kalau bukan udah ada Pak? Kalau udah ada sih server fisiknya, karena kita dulu sempat beli, cuma karena nggak dipakai, ya kita manfaatin sekarang Pak. Jadi itu termasuk nggak tuh Pak? Dimasukin nggak tuh? Karena kan itu udah jadi aset kita sebelumnya. Iya. Kecuali kalau baru ya. Kecuali kalau ada penambahan baru. Kalau pada saat GKM itu asetnya udah ada, berarti ini kan optimalisasi, tidak ada penambahan biaya kan? Iya benar. Udah ada sih pas GKM Pak, udah ada. Oke. Nah targetnya adalah di sini menurunkan biaya sewa, ya kan? Oke Pak. Terus yang kedua tadi terkait dengan alat mesin apa Mas? Mesin. Iya mesin. Kalau sebelumnya menggunakan cloud, ya kan? Cloud, ya. Berarti ini masuk ke masalah ya Pak? Masuknya ke ini ya? Ke mesin yang ini yang nomor 2 mesin, yang nomor 1 metode. Kan kalau nomor 1 bicaranya sewa, kalau ini yang kedua metodenya kita menggunakan cloud, ya kan? Ya. Solusinya apa? Menggunakan collocation. Iya. Kalau mesinnya ya kan? ya, Pak. Oke. Nah, ini nanti untuk Y-nya sampai how-nya samain aja, disatuin di satu kolomin, di merge. Oh, jadi sama ya ini ya. Solusinya sama. Ya. Oke ya. Bagus deh ini ya, tenang. Udah, terus kemudian step 5. Step 5. 10. Step 5 itu nanti next slide aja nanti diketiknya ya. Nah, melaksanakan penanggulangan ini kalau bisa ada fotonya waktu kamu atau ada simbol-simbolnya gitu ya. Oh, ada foto-fotonya ya, Pak. Pakai data server atau pakai collocation, pakai apa? Ada gambar logo-logonya gitu, ada gambar kamunya lagi chatan sama ini gitu. Ada intinya implementasi ini benar-benar kamu yang melakukan, bener gak nih? Gitu aja. Kemarin ada fotonya Wan di sana. Ya, ada fotonya. Waktu lagi nganter server. Ya kan lagi di server ada, Pak. Ya, intinya kamu lagi ngerjain server, foto gitu ya. Lagi ngerjain di servernya, foto gitu aja. Oh iya Pak, benar. Ini saya ambil contoh juga, sebelumnya kan ada foto nih, karena ini kan saya ambil kerangka dari GKM yang PT yang lain nih, makanya saya ambil kerangkanya nih. Kalau bisa kamu ada screenshot server yang lama, itu kamu fotoin gitu ya. Itu dulunya sebelumnya kayak gini, sekarang berubah jadi gini gitu. Ya kamu ceritain lah gitu ya. Oke, selanjutnya evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil itu kamu cukup gambarin tadinya 105 juta jadi cuma 20 juta.
Bener nggak? Per tahunnya kan per tahunnya jadi berapa juta? 20 juta ya? 20 ya. Awalnya kan 100 juta kan? Iya. Benar Pak, dari yang sebelumnya 100 juta, sekarang kemarin sewa berapa Pak Adi? Setahun ya, 20 juta ya Pak? 20 juta. Iya. Berarti target kamu lebih bagus daripada aktual kamu lebih bagus kan, tadi targetnya 50%. Iya 50% ya benar. Aktualnya ternyata bisa lebih dari 50% kan penghematannya kan? Iya benar Pak, makanya udah Itu bagus. kurang kayak Nanti gitu. kamu bikin grafik ya, kamu bikin grafik sebelum angkanya 105 juta, setelahnya jadi 20 juta, oke? Oke siap Pak. Terus kemudian ini yang berikutnya apa nih? Standarisasi ya. Ini enggak, nah ini kan udah ada nih sebelum sesudah, boleh juga pakai ini. Pakai ini juga boleh. Paling masih gabung sih Pak ini evaluasi hasil, ini mungkin grafik, nanti yang ini tabelnya gitu Pak. Mungkin penjelasannya. Ya. Nah ini Terus paling standarisasi nih. Standarisasi ini SOP ya, SOP baru. Oh. SOP cara penggunaan colocation ya. Iya Pak. Kamu bikin tanda tangan Pak Adi, terus kasih tahu ke audiens gitu. Nih SOP baru pakai colocation kayak gini. Gitu ya. Terus kemudian yang ke-8, step 8, jangan lupa ada langkah berikutnya, improvement berikutnya apa? Ini rencana berikutnya ya Pak? Oh itu digabung ya? Ya ini digabung sih, nanti distandarisasi kan pasti menghasilkan yang rencana berikutnya itu saya ambil rencana paling ini Pak, mungkin teman-teman juga ini kan ada tema nih 1 sama 2, nah mungkin yang satu nih yang lanjutan nih, boleh Pak? Boleh. Kamu step 8 tulis aja gitu ya. Oh iya ya, nanti di sini ya poin yang pertama kita masukin ke lanjutan kayak gitu ya Pak? Step 8 ya. Udah deh. Keren ya. Iya, masih bingung datanya doang sih Pak. Buat Pak mau nanya Pak. Ya silakan. Jadi kalau yang dibikin di rencana berikutnya ini nggak mesti berkaitan dengan yang tema lagi dibahas ya? Enggak. Masalah yang lain justru pengen diberesin. Iya. Gitu ya. Oke. Dari saya cukup ya, bagus sekali nih. Improvementnya tinggal laporannya aja disistematisin ya, gitu. Karena ini nanti akan melatih sistematika berpikir kita, gitu. Oke? Iya Pak. Silakan dari Pak Insan. Dari saya sudah Pak. Ya, makasih Pak Ahad. Ini benar-benar bimbingan namanya. Iya. Sengaja Pak saya kosongin buat bimbing. Sekadar ini ya, tadi saya kalau tidak salah dengar Pak Irwan juga pengen konfirmasi nih. Itu nurulfikri.co itu masih milik kita atau enggak ya? Masih Pak, masih. Ini kan dipakai buat sip.nurulfikri.co, kita masih. Oh enggak, kemarin Pak Riza Jambi itu Pak Adi masih ingat nggak di grup Pak Adi nggak ya di grup 1 itu dia mengatakan bahwa nurulfikri.co entah punya siapa lagi gitu. .co.id bukan Pak? nurulfikri.co aja. Oh .co. Nah, nurulfikri.co kemarin waktu saya nge-share tentang ini artikel 10 bimbel terbaik, nah itu salah satunya di dalam itu ada apa namanya informasi untuk HTTPS-nya itu nurulfikri.co. Nah, Pak Riza ngomentari itu Pak Insan tolong diubah karena apa namanya alamat HT itunya udah berubah, bukan nurulfikri.co, bukan punya kita lagi gitu tuh kalau nggak salah. Nanti saya kalimat juga gitu sih, harusnya emang berganti ke bimbel nurulfikri.id aja sih Pak Insan. Jadi bertahap aja sih Pak, mungkin karena kalau nurulfikri.co masih punya kita, cuma ya saya kan minta konfirmasi ya, hidden doang. Saya minta konfirmasi aja kan ya, biar nanti saya ketika ada yang nanya itu saya juga bisa ini. Terus jangan dihilangin deh, menurut saya sih yang kayak gini-gini nih. Ya nurulfikri.co tetap dipertahankan, nurulfikri.id juga dipertahankan. Malah kalau perlu yang namanya nurulfikri itu kita beli, kita jagain biar jangan dipakai orang. Termasuk Bang Jar. Yang itu Pak Insan, yang kata Pak Insan udah didaftarin itu termasuk nama Nurulfikri itu ya? Yang domain juga Pak, atau gimana? Yang kemarin Pak Insan pernah waktu di pertemuan kepegawaian tetap
Oh, kalau itu pakai yang di merek itu mah ya, merek. Iya. Jadi ada bimbel NF, bimbel Nurul Fikri, terus apa namanya? Ronin NF ya? sama ada bimbelnya depannya, bimbel Oh, Nurul iya. Fikri, bimbel NF itu yang didaftarin. Iya, iya. Ya itu aja ya, teman-teman ya. Oke Pak, makasih Pak. Kita terima kasih banyak ya Pak Ahad bimbingannya hari ini. Kita tutup Pak, sama lupa satu Pak Insan. ya. Itu informasi tentang departemen sama lokasi. Tadi Oh belum iya, ada. depannya. Nah, sama nama PT ya di depannya. Di sini Pak ya Iban, Pak. saya tadi saya nge-share itu contoh. Saya nge-share contoh laporan tuh Iya. ke Pak Iban. Betul. Bisa dilihat itu bagian-bagian depannya. Jadi nanti kalau ketika presentasi cukup di ini aja, ini struktur tim. Next gitu aja, jangan dibacain. Saya udah tahu kok Pak Adi ganteng di situ. Kita tutup ya, sama-sama dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lanjut dengan doa penutup majelis. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, Pak Saha, Pak Irwan, Pak Ismail, Pak Iqbal, Pak Edi, Pak Idai, dan Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Waalaikumsalam. Ya. Recording stopped.